Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 60, 15 baris dari bawah ke atas. 15 baris dari bawah ke atas. Hai Tuhanku, sangatlah banyak karunia pemberian Engkau ya Allah, banyak benar. Karunia itu berupa pemberian nikmat. Dan kalau kita banding antara musibah selama kita hidup dengan nikmat, pasti banyak nikmat. Tapi sifat manusia di dalam nikmat lupa. Di dalam nikmat lupa bahwa itu nikmat. Di ketika nikmat hilang baru sadar bahwa itu nikmat. Nah, manusia itu di situ kebiasaan. Di dalam nikmat dia lupa bahwa dia di dalam nikmat. Di ketika nikmat itu hilang baru sadar bahwa itu yang hilang itu nikmat. Nah, itu tertipunya manusia. Berarti banyak sekali kan, banyak benar nikmat-nikmat Allah ini banyak. Kita ambil, nah contoh aja, pian dari rumah menuju ke musala ini, menujunya pian tuh di dalam nikmat. Buktinya selangkah aja dicatat 10 kebaikan. Pian kalau mengerjakan 10 kebaikan kewalahan. Uyuh pian mengerjakan 10 kebaikan tuh ada selangkah dicatat 10 kebaikan. Nuntut ilmu dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Satu. Kedua, perjalanan pian itu masuk dalam hadis Nabi, siapa yang keluar dari rumah tujuan nuntut ilmu, salakallahu tariqam ilal jannah. Orang itu sama berjalan menuju surga. Dua. Sudah. Tiga. Siapa yang keluar menuntut ilmu, para malaikat menghantarkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Malaikat menjagakan, melindungi orang yang menuntut ilmu. Tiga. Ini kita bicara nikmat Allah dulu. Tiga. Empat. Seluruh binatang yang merayap termasuk ikan dalam lautan memintakan ampun orang yang menuntut ilmu. Berapa sudah? 5. Iyalah. 4, 5. Pun. Nah, 4. Yang kelima, orang yang menuntut ilmu itu mengamalkan Quran. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang yang menuntut ilmu itu mengamalkan hadis. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin muslimatin. Berapa sudah? Mengamalkan Quran, mengamalkan hadis. Nah, hadirnya orang dalam menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Kalau sembahyang pian belum tentu khusyuk. Ayo. Lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Orang yang menuntut ilmu itu diamnya tasbih. Apa yang dia catat tasbih. Ayo, hukumnya dia mengucapkan tasbih. Siapa yang mengucapkan tasbih, subhanallah itu tasbih. Rasulullah bertanya kepada malaikat penjaga aras, kenapa maka ikam ini kuatnya luar biasa, bukan ikam keempat ini menjaga aras supaya jangan gugur. Supaya jangan gugur ke langit 6. Supaya jangan gugur ke langit yang kelima.
Apa amalan bebuan kami ini jadi kuat, diberi Allah kekuatan. Kami disuruh Allah mengamalkan tasbih. Orang menuntut ilmu itu diberi Allah kekuatan. Guru syukur itu gegeringan. Sekali ajar sehat. Nah, iya. Orang nuntut ilmu ada silaturahim. Orang menuntut ilmu itu sama-sama cinta. Dan mau pang menuntut ilmu itu punya bermusuh-musuhan, ilmu tetamu. Orang yang menuntut ilmu itu pasti dikabulkan Allah. Seluruh doanya. Tapi Allah mengabulkan jenisnya macam-macam. Yuk, nah hadir. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu, barang siapa yang meninggal dalam keadaan ilmu, mati syahid. Mati syahid. Satu ilmu yang dibahas, apalagi beberapa ilmu, satu ilmu yang dibahas, dia seperti 1000 rakaat sembahyang. Satu ilmu, pembahasan satu ilmu aja, apalagi beberapa ilmu. Nah, lihat, kalau kita kupas, pian gak ada catatan. Berapa semuanya? Nah, benar-benar aja. Bapak Ibu, ini pian nih lah, ada minuman lah. Itu kopi. Maaflah, ini rahasianya di sini. Itu minuman, ada kopi. Kadang-kadang tuh ada wadai. Apabila diminum oleh orang menuntut ilmu atau ulama, itu pahala 24 jam mengalir kepada siapa yang terlibat duitnya di situ. Karena yang kita minum, yang kita makan tuh mendarah daging jadi darah daging. Itu diantara kata-kata Sayyid Ibrahim bin Sumaid yang alim di Madinah, yang ulama Ahlussunnah Jamaah, termasuk guru ulun guru Sukri. Apabila itu dilakukan 7 turunan karena ada juriatnya yang Allah jadikan ulama. Amin. Itu guru ulun guru Sukri. Ancak ulun kisahkan dan berhentian. Gara-gara kita menjamu minimal banyu putih. Minimal kepada penuntut ilmu. Inya pai di bawahnya nuntut ilmu, di bawahnya beribadat. Ada di awak orang ini makanan nang kita ikut andil duit membeli makanan itu. Nyata saja siapakah? Maka 24 jam sidin itu menuntut ilmu, sidin itu mengajar ilmu, 24 jam bertebaran ya pahalanya itu mengalir kepada siapa yang terlibat di minuman, di makanan itu. Maaf, bukan berarti orang makanan. Nah, itu guru ulun guru Makmun, guru ulun guru Sukri. Sidin itu pian ada beberapa orang imbah pengajian itu ke rumah. Sampai sidin si Anodin lah ke rumah. Sakanya makan nih sidin buan pundukan. Pada guru ulunnya alim benar. Guru Sukri nih memakan buan pundukan. Dan anak sidin waktu itu halus. Haji Muhammad Nur halus, Habibah, Laila Badriyah. Masih halus, ulun lagi melajari. Tapi guru ulun nih memakani buan pundukan yang terlibat di dalam membuka majelis, menutup majelis, menyapai majelis, itu yang membuahkan kitab sidin, yang menyiapkan mikrofon, itu makanan kena ke rumah. Ikam, si Ano, buai. Paling orangnya 10 ikong ya. Makanan nasi sop, soto bisa nah itu kan malam pang. Ada dapang lontong tengah malam. Tak kalinya anak sini jadi anu semua. Muhammad Nur menjadi orang berakhlak bagus, jadi guru. Habibah punya suami Ustadz Zaki, lulusan Hadramaut, akhlaknya bagus. Lailatul Badriyah, guru Abdus Salam, jadi Ustadz guru juga. Nah, si Matnor pulang, anak sidin, kawin lawan cucu guru Rasyad,
bubuhan alim-alim juga keberkahan Abah Sidin, abahnya itu ketujuh lawan bukan pundukan pada alimnya luar biasa. Artinya kayak ini, tuan guru pun berpikir juga kayak apa caranya menjamu tamu, menjamu bubuhan pundukan. Nah, lihat, hitung karunia Allah, kaulah dihitungin. Nah, di dalam kitab kita nih, nah, belum lagi mama abah pian yang telah berpulang ke rahmatullah dapat transfer pahala. Belum lagi guru-guru pian yang telah berpulang ke rahmatullah. Belum lagi pian kan ada berniat kalau ada guru berniat. Tapi pian anak siapa? Nggak ada berniat yang apa-apa. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak mengalir pahala kepada kedua orang tuanya. Kejahatan yang kada baik yang dilakukan anak ada mengalir pahalanya. Ini karunia Allah Ta'ala juga. Kebaikan yang dilakukan anak mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Tanpa diniatkan anak, otomatis. Tapi kalau anak melakukan yang lebih baik, kadang mengalir pahalanya. Ini rahmatnya Allah Ta'ala. Untungnya. Tuh orang tuh nah, gering. Gering orangnya. Kalau makan kada kawa. Guring kada nyenyak. Nyegaring. Makan kada kawa. Guring kada nyenyak. Nah, awak kada nyaman. 3 nih, serba kada nyaman. Makan kada nyaman. Minum sama pahit terus liur. Awak kada nyaman. Kemudian apabila sabar diampuni oleh Allah. Orang sakit itu. Kalau sembuh kembali kada nang makanan kada nyaman jadi nyaman. Kembali. Kemudian asalnya minum kada nyaman jadi nyaman kembali kada. Awak nang kada nyaman kembali kada nyaman. Dosa bang, kembalilah. Nah, kayak ini kah pemurahnya Allah sekalinya. Waktu garing menghilangkan dosa. Setelah sembuh, kembalilah dosa. Kada. Waktu garing, pahit lior. Kada kau makan, kada nyaman makan, kada nyaman minum, kada nyaman guring. Waktu garing, sabar. Hilangkan Allah dosa. Setelah kembali sehat, kembali nyaman makan, kembali nyaman minum, kembali nyaman awak, kembali dosa. Itu kah? Kalau kada sabar, nah itu rahasia Allah lagi ikam kada ridho. Kalau aku rahasia Allah itu kada kawa, kada tahu masalah dosa ini. Nah, apakah orang kuriak-kuriak itu dia hatinya itu memang mengeluh Allah? Ada orang memang kuriak-kuriak karena saking sakitnya teriak-teriak tuh mengurangi rasa sakitnya, diisinya zikir tapi kada pas mulutnya dengan zikir yang diucapkannya. Nah di situ pang perlunya modal ilmu. Bisa, ulun bisa menghadapi orang-orang yang mengeluh dalam keadaan sakit atau tapi orang ini berilmu dari segi ibadat luar biasa, tapi mulut waktu sakit tuh kada pas, tetap ulun berbaik sangka. Allah, 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 Allah. Panar kita Allah tuh. Yuk, Allah, 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 Allah. Nah, ya apa? Nah, guru, zikirnya Allah tuh. Nah, nang tahu siapa? Allah. Bisa juga sakit. Bisa kada lidah tuh tergelincir? Bisa. Ya Bani Israel. Lidah sakit, gigi sakit misalnya, sariawan. Ya Bini Israel. Sambat bini. Kurang Bani. Nah, kan bisa. Nah, hanya kita hadir nih, kekuatan baik sangka pulang. Masalah itu rahasia Allah. Nah,
Lalu kita kadada menilai sesuatu yang bukan ranah masalah itu, kita menilainya rawa lain kita, itu bukan di luar kemampuan kita itu. Coba hitung pian karunia Allah. Ya Allah, pas aja Allah berfirman, wa qalilam min ibadiyasy syakur, qalil itu sigah mubalaghah. Qalil itu sedikit sekali hambaku ini jar Allah ta bersyukur di ketika di dalam nikmat. Kalau sudah sedikit sekali bersyukur, karena hambaku ini jar Allah di dalam nikmat banyak kali ingat, makanya sedikit sekali yang bersyukur. Pian awak sehat, alhamdulillah kita sehat awak semuanya. Lihat di kekawanan kita atau siapapun lah nang sakit, nah, di dalam sehat tuh kita kada tahu, kada sadar bahwa sehat ini nikmat. Nah ini nang berat. Dan rahmat engkau denganku serta rahmat engkau nih lawan Allah Ta'ala nih, dan rahmat engkau denganku lawan ulun nih Allah, serta banyak jahilku. Rahmat pian lawan ulun nih Allah banyak juga, tapi ulun nih kada tapi memahami, kada peduli dengan rahmat pian nih, kada menyadari bahwa ini rahmat pian, bahwa ini karunia pian. Ulun ini kada menyadari, jahil tuh bahasa kita kada menyadari. Nah ini nih masalahnya. Ini menyesal tuh kada mau bang udah dulu pasti berdudi. Kayak kita nah dalam rahmatnya, kita nih dalam ridhonya Allah, kayak kita gini. Hanya kita hati kita nih gembira di ketika nang kayak ini nah gembira. Hati ini gembira. Tapi bisa pang ulun suatu pengajian songsong kita aja membelikan, napa guru pina songsong belikan apa pina gelisah aja ulun nak melihat piala dunia. Bisa terjadi, mantap guru nih jar. Padahal ulun nak melihat juga. Supaya kan kadang-kadang di pengajian tuh murid-murid tuh bilang marata hobi sepak bolanya, pas pakan lah anak main sepak bola. Nah itu tuh, ayo kita belikan hal lagi. Lalu ulun bulik sunyi jalan, apa kurang tak kumpulan di muka TV, nobar aja, nonton bareng aja. Nah hanya kita nih mengkonekakan bahwa kita nih di dalam nikmat dan sangat kasihan. Nah, dan karunia engkau denganku, Allah Ta'ala tuh sangat kasihan. Kasihan tuh maksudnya mengasihi, memberi itarus. Dan sangat kasihan kayak kita mandang misalnya, maaflah kayak orang pengemis, kada lain. Allah Ta'ala kalau kasihan itu pasti bercampur sayang. Tapi bagi orang beriman aja Pak Ibu, kalau Allah Ta'ala kasihan atau kasih di luar orang beriman, hanya di dunia aja. Semua nak ada sambayang pun Allah kasih seperti napas gratis, rezeki cukup. Itu Allah beri juga walaupun nya kada sambayang. Artinya Allah tetap kasih lawan orang ada sambayang, tapi selama di dunia. Tapi kalau kasihan Allah di akhirat, itu hanya orang beriman. Tapi kasih sayang Allah Ta'ala lawan orang beriman saja di akhirat. Serta sangat jahat perbuatanku. Nah, pian pemberian ya Allah, tapi ulunnya kada tapi beribadat lawan pian ya Allah. Maka gitu tuh. Wah apa ulun ini ya Allah sadar kebaikan pian nih selalu ada. Mun kita lah orang jahat, habis tuh pengurusan, biar jangan celaka lagi. Allah Ta'ala, kita jahat misalnya lawan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala masih tetap memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah,
perbuatan yang sangat jahat. Sangat jahat perbuatanku. Dan sangat hampir ilmu engkau kepada aku. Ilmu, pengetahuan pian ya Allah. Tetap pian berikan. Ulun tetap diberikan daya ingat yang bagus, kepintaran. Walaupun ulun jahat lawan pian. Ulun memintari umatnya Rasulullah. Ulun memintari hambamu. Tetap pian kada cabut ingatan ulun. Pina bertambah pintar. Ulun imbah membunguli orang. Nah, ya istidrat ngaranya tuh. Lihati orang-orang yang membunguli orang tuh pintar-pintar kada? Ayo bang. Nang dibunguli bang. Nang dibunguli itu kebiasaan bujur harus aja. Nya jujur. Nya percaya. Lihati orang nang baik sangka. Bilang dibunguli orang ya. Coba. Nang kita di situ. Nang rancak tipu tuh kayak apa? Siapa tuh orang anak tipu tuh? Adalah. Nang manipu tuh rata-rata orang pintar. Raja pandir. Raja janji. Lihat ya. Nang dibunguli. Ya Allah. Sian. Nang bujur harus. Nang mudah percaya lawan orang. Nang dibunguli itu nang baik sangka. Nang panulungan orangnya. Nang kadang-kadang kekawanan siapa-siapa. Konser video. Nang pura-pura rabah di bakandaraan di tengah jalan sunyi. Nang kayak kecelakaan tuh. Datang kalau mobil sunyi. Lalu kalau pada mobil menolongi. Soalnya mobil diambil. Ya. Itu siapa tuh? Bujur juga itu. Coba. Nah, lalu ada hadis Nabi. Orang yang paling banyak menjadi penghuni surga adalah orang yang jahil. Jahil tuh kada pintar. Maaf lah, enggak itu ulun baik bungul aja sudah kada kayak itu, Bang. Ujar Rasulullah, orang yang menjadi penghuni surga itu kebanyakannya orang jahil, orang kada pintar. Maksudnya apa? Kada pintar masalah dunia ini, kada pintar, kada ahli lalu, tapi masalah agama inya pintar, hati pintar tuh menjaga sembahyang. Nah, itu maksudnya. Hanya kalau urusan masalah dunia, orang nih raja, raja putar, raja pintar. Nah, kayak apa caranya supaya kayak ini urusan dunianya. Tapi kalau sudah urusan akhirat sakit lalu, nah yang itu Allah Taala nang ada tapi apa sulit masuk surga tuh. Tapi kalau mau urus dunia pintarnya luar biasa. Tapi kalau masalah agama sakitnya luar biasa. Ada pulang Pak Ibu, orang itu urusan agama pintar, orang tuh taat, tapi urusan akhir apa dunia ya Allah. Mengangkat HP aja salah speakernya. Ada tapi pahaminya. Nah, ada buai nini waktu pemilu ulun mencucok juga. Nah, mana yang dicucok aku nih bingung sih, Din. Han ada tangai beban penjaga tuh. Beban penjaga tuh. Nah nih, nang ini nang cucok. Nang pintar tuh masuk neraka atau kan kan anak lembarannya nih panjang. Ulun di bilik sebelah nih, tapi ulun kan mau urusi orang. Han mantang-mantang nini. Kayak apa yuk? Ini nah cocok nih. Nah mana lagi yuk? Nah cocok nih. Nah, pas benar gini umak aja ulun ini. Apalagi Sidin boy kadang melihat foto gambar siapa nih ini Sidin. Umpat juga tuh Sidin. Ada golpot. Lihat ya rata-rata orang pintar semuanya. Iya ya Rasulullah. Kebanyakan penghuni surga tuh orang kada pintar. Nah ini kalau nyak ada paham hadis ini berbahaya deh. Apa ikamnya kada tapi pintar-pintar kah? Ciri masuk surga. Nah, apa gara maksudnya? Makanya orang memintar itu rata-rata pintar. Orang yang dipintar itu rata-rata ada tapi pintar. Nah, coba lihat ya Allah.
Ada nini pulang menangis buai. Bulik dari pasar Matapura tuh nggak ada paham jo. Waktu itu ulun pasar papan. Nangis. Ulun bisa sapu. Nangis ini kasihan. Najer. Maka membuat tanggok tuh. Nek, apa nangis nek? Nah, wani mana? Aku sih dibunguli orang. Kasihannya. Aman apa yang bulek? Ke Pematang. Pematang jauh. Kampung Melayu situ. Kenapa jadi bunguli orang? Aku di sini membawain talu lawan iwak di sini. Habis tuh kali orang sangat duitnya mainan di sini. Mah kasihannya duit mainan. Ada duit yang mirip tapi duit mainan. Kayak apa anak membaca sini mata kabur. Lalu di mana pian tahu pada ini duit mainan asalnya. Anak nukar beras di sini lawan gula. Astagfirullahaladzim. Purunnya lah, lonjakannya tahu orangnya bisa menampah. Coba, terlalunya orang tua dibunguli. Berapa ditukari semuanya? 150.000. Pian mangga tuh 50.000 lah. Ada sih 100 ya. Pas harganya segitu. Bulik nukar beras. Nah, di mana pian tahu anak menukar. Saja pada kan orang toko duit mainan ini ya. Salah bawa pian. Untung di pasar papan tuh ada orang berjualan. Ada beras, ada gula gitu lah. Kios-kiosan tuh nabu. Kan pun orang berjual beras di pasar papan tuh kan pondokan. Kan nyaman berjual beras. Tada peng seorang tuh merasa baik, seorang ini banyak aja bisa dosa. Sian nih orang tua. Ayo ham orang tua kita tuh Pak Ibu belah ketemu orang tua. Kita ngambil berkat mudahan Allah memberi umur seperti Sidin. Itu dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Bila kita tuh ketemu orang tua. Berdoa dalam hati, mudahan ya Allah ulun diberi umur kayak orang nih. Ini nikmat Allah nampak di diri Sidin. Kita Pak belum tentu umur kayak Sidin. Ayo kita hadir. Nah, yang semalam itu di para langgar Miftahul Salam itu 2 bulan lagi 100 umur Mbah Karani tahu lah Bu. Mbah Karani orang orot tuh. Mata melihat pinando telinga mendengar. Ayo 2 bulan lagi 100 umur. Bapak bilang anak-anak Sidin, aku hendak berputulan Guru Udin nak ketemu. Sidin buena awal-awal ma urut parut ulun tuh tahu lah ya. Ulun tuh muntah terus. Muntah ulun nih terus. Ulun sudah ya kemana-mana lah sudah mulai. Parut ulun seharian sama muntah aja parut dia rasa kali nyaman. Nggih. Lalu ujar orang minta japayakan numpang lawan Sidin. Ikam siapa ulun nih dia ulun malah jiri orang. Mau cepat Sidin. Aku di sini jaka kada memandang ikam nih guru, aku kada mau urut parut. Kenapa? Karena tanganku ini tuha sudah parut nih kancang, parut lalakian nih kancang. Daripada parut bibinian, tanganku ini kada sanggup memicik. Pian ingin mana mampunya pian memicik parut ulun itu ya. Minta kontrolkan parut ulunnya ada apa. Nah, berbahaya, uzur kan, ulun buka ya parut. Nah, salawar kali dibuka pang parut ya. Nah, anu Sidin kayak itu. Bebacaan Sidin. Ini aja berkempes Sidin. Nah, parut muni baik, tuai, bagus. Itu Sidin. Parut muni baik, angin aja nang banyak. Jangan diurut lah parut muni baik, rapi parut muni. Kada tahu juga. Kalau kada ahli mau urut parut, dia orang Sidin taburahai parut bahaya. Apa taburahai itu apa?
Nah, sejak itu pian. Nah, itu. Tangan sini kayak ini ya. Nah, berapa jari ya? Orang bidan yuk umuran jadi bidan. Bagus aja sidin. Kadang ada ini masalah. Satu lagi. Tangan orang tuh diistimewakan Allah, tahu lah ya. Kaum Hamdani Masjid Bayaman, anak pertamanya ke anak kedua, kadang lagi anak kedua, anak pertama, saya anak pertama disuruh dokter operasi, harus operasi, anaknya tahalang. Ayo BPJS kada punya. Hamdani itu minta pendapat on ulun, ulun guru kayak apa, bini mo tuh minta japayakan pang lawan bakaran itu parut itu aja, minta japayakan aja, padahal kan jadi guru din. Kayak itulah guru ulun rasa kada anu lagi. Nah, istimewa tangan orang tuh boleh gak kalau kita kan sidin nak bersalaman ulun kan tuh bener yo boleh hai. Ada guru haram aja orang tua tuh bisa laman. Sudah orang muda haram sedikit ya. Nah, lalu ini fakta. Padahal kan guru din menyuruh, kayak itulah guru. Ya, kita. Ya Pak Sidin. Sesuai ronsen dokter. Bahwa ini adalah memang tahalang. Tapi mudahan. Karena 3 hari bawa ke sini. Insya Allah bayi ini bergerak seorang, berpindah. Oh, mak. Kayak apa? Berpindah, bergerak seorang. Nya belum keluar. Sampai masanya nya maatur seorang. Parut ini rahasia Allah. Bayi ini rahasia Allah Ta'ala juga Jisidin. Nah, dari tangan penjapaian kunang ini, kayaknya berpindah aja. 3 hari lagi bawa. Kan dokter kan menyuruh seminggu. Nah, belum 3 hari lagi kan. Berarti kan hari ini, berarti keempat, 4 hari lagi toh. Yang 3 hari lagi. Imbahnya belum tetap, operasi aja lagi. Nah, Japai sidi pulang, udah 3 hari. Pas sudah. Bulik cepat-cepat. Mun kawah cari bidan. Ini anak melahirkan sudah. Keluar, normal. Ya Pak. Itu Mbah Keran itu. Lalu sidin doakan aku itu aja. Ulun minta doa lempian. Nah, karunia Allah nampak di orang ini nang berumur 2 bulan lagi 100. Adalah pian-pian hadir nih. Menemui orang umur saya itu adalah wah ini. Nah, ayo. Ulun jujur aja nah. Nih, melihat pian ya. Ulun mudahan diberi Allah umur kayak pian. Nah, rasanya di pengajian kita nih nang paling anu pian nah. Enggak ada kayak Haji Nur Rahmat kada ulun. Anom. Nah, berapa umur pian? Pon 73 bahkan dirian seorang. Ayo, Pak Harji Rajali berapa pian? Nah, anom tuh. Bahkan dirian seorang. Anom ya masih pian masih anom juga. Ayo. Pian pang berapa? Pian berapa? Pian pang? Pian berapa aja? Nah, anom-anom ya 60-an aja, pian 73. Kadang kadang minta alon jamaah anom. Tujuh enam, masya Allah. Tak anom melihat ulun. Awet muda. Nah, ayo berdua nah. Hanya kita tuh kayak itu. Itu namanya Pak Eboy bertawasul. Beri hati perantara orang nang ulun hadapi nih. Ulun ya Allah diberi kayak si ini umur. Jujuran tuh. Itu diantara
kehebatan rahasia tawasul itu. Karena karunia Allah nampak di diri Sidin, karunia Allah nampak di diri pian. Semuanya karunia Allah nampak di diri kita semua. Nih dalam kitab kita banyak lupa lawan karunia Allah, sedangkan kita di dalam suasana Allah memberikan karunia, pemberian ngarannya karunia tuh. Apalagi dan sangat kasihan, nah, kasih sayang Tuhan nih, dan karunia engkau denganku serta sangat jahat perbuatanku, dan sangat hampir ilmu engkau kepada aku. Hampir tuh pian maha tahu ya Allah lawan ulun ini tahu benar pian dah. Ulun ini jahat lawan pian, pian baik lawan ulun. Kayak apa cara ulun membalas nikmat pian ya Allah? Mungkin pian kayak itu berdua titik punya mata. Dan sangat jauh amalku, kada banyak beramal ulun nih. Dan taatku, kada banyak dia taatku daripada engkau lawan pian. Dan sangat kasihan. Ya kah? Dan sangat kasihnya. Nya kah itu? Pemberian kasihan tuh lain kasihan bahasa Indonesia lah. Hati-hati. Dan sangat kasihan dan sangat pemberian. Dan malas. Nah, dan hadang lah. Daripada engkau dan sangat kasihan dan malas engkau. Apa? Ini kada jelas nah. Balas. Ya ay bujur. Tulisi. Lain malas kulir lain. Ya. Kasihan kah? Hampir. Pemberian. Lantin pemarasan. Kada jelas menurun lah. Pinjam. Pulpet. Minta. Kalau nyamalas kada pas. Nah. Maka apa juga sesuatu yang mendinding ia akan daku daripada engkau. Apa nang kau mendinding? Apa nang kau menghalangi? Iya, pemberian tadi akan daku kada denang mendinding-dinding. Karena pemberian ya Allah kada denang kau mendindingnya. Bila Allah memberi, dapat. Bila Allah kada memberi, kayak apa aja bimat kada dapat. Ini kita nih kayak mencakapi Allah Ta'ala, mengakui seorang ini kurang taruh. Ini ya yang namanya munajat ngarannya. Nang kayak Hasanul Basri, ikam belanja malas nafsu kuai. Ibadat, masuk ke dalam peti mayat nih, siapkah? Itu ngarannya munajat tak. Saya mangli magelang. Ikam belanja kulir ibadat, masuk ke dalam yang lahat nih. Siap kada? Ini ulun. Jadi di sini nisan sudah di dalam lemari itu menyiapkan nisan. Nah, orang rajin-rajin beribadat. Kita biar ada nisan, tetap baik kaina. Nyalain. Hati ulun, hati kita nih hati ulun sama bening orang bahari habis aja deh. Orang bahari itu pakai kisah neraka menangis. Kisah surga menangis juga. Orang bahari itu. Kenapa maka kisah neraka menangis?
dahsyatnya azab api neraka. Kenapa? Maka pin kisah surga menangis, aku nih masuk hajaka kadakah. Itu hati orang bersih. Hati orang kada bersih, kisah neraka, rasa orang di dalam neraka. Rasa surang dalam surga. Nah, kayak pana bersih hati. Kisah surga pulang, rasa surang di surga, orang di neraka. Kurang kita harus ngeledek. Kisah surga, rasa surang di surga, nang lain di dalam neraka. Kalau kisah neraka, rasa orang di neraka, seorang di surga. Kayak apa hati anak baik? Sama Pak Ibu kita nah hadir. Mahadir orang pemakaman jenazah. Kayaknya seorang menyusul juga, kan kayak itu. Ini kada, nah ini, ada pemantang mah mati itu. Nah. Urang kita harus salah. Apa kita hati anak baik? Nya hati anak baik tuh hantam makan ke diri kita, cambukakan ke diri kita, karena akan ke diri kita. Nah, apa lagi? Hai Tuhanku, manakala adalah menegahkan berkata-kata, artinya kayak ini pang sadana ulun pandilon pian rasa kada purun pang bahasa kitanya tuh pian nih baik ulunnya nang jahat dan keluarkan oleh banyak celakku, banyak pang keluar celakku nih, artinya banyak aib ulun pang ulun pian di bemunajat lah. Dan jahatku kadiri tahu segala hanya Pak Ibu yang menghalak kita hidup tuh selamat lah, lawan kita buruk sangka lawan orang baik sangka ini mantap. Ini kepada guru sompol dari waktu pengajian tuh itu aja juga. Lawan orang baik sangka, lawan diri buruk sangka. Lalu kita sibuk memperbaiki diri, kada sibuk meneliti kekurangan orang. Karena kita kada ditanyai kekurangan orang, nang ditanyai Allah Ta'ala kekurangan kita. Nah itu tuh. Lihat di dalam kitab, nang kada baik terus lawan diri kita nih akhirnya. Maka mengatakan akan dikau oleh karunia. Nah, dan mulia engkau mengatakan. Nah, maka mengatakan akan dikau oleh karunia. Artinya nang ini karuniaku nah ujar Allah Ta'ala. Nanti kita berpandai nih kawa. Nih, nang berucap jadi kita kau berucap nih Allah Ta'ala juga mengawakan berpandai. Pian menuntut ilmu. Nang mengawakan pian menuntut ilmu ini Allah Ta'ala juga. Nang menyuruh menuntut ilmu Allah Ta'ala juga. Nang memberi pahala laut orang menuntut ilmu karena ikhlas siapa? Allah Ta'ala juga. Mana ada pian? Ada delo? Itu nang disebut La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya la maujuda bihakin illallah. Kadada nang ada hanya satu yaitu Allah. Nah itu tingkatan tinggi bang sudah. Tapi kena dulu bawa ucap anulah makbude bihakin Allah ya cocok. Aku ada yang kusembah kecuali Allah. Nah itu aja dulu. Hanya kada tasambah nang lain. Itu tingkatan lapa ila bihakin ilallah. Kada dana mengawa akan aku beribadat kecuali Allah. Imbahnya apa? Ada aku, nah ada Allah. Artinya kada tak pandang lagi ke diri. Kada lagi seorang alim, seorang kau menuntut ilmu, seorang kau menyampaikan ilmu, seorang kau menerangkan ilmu. Ada lagi nang ada Allah mengawakan. Nah itu. Nah, ini tingkatan tinggi nih keterangan nih. Lalu kada terpandang lagi diri apabila masih terpandang diri keluarga ada rasa alim itu pasti ada, pasti ada rasa alim tuh pasti ada. Kenapa? Inya memandang ke diri. Coba memandang nang menjadikan diri ini kau kayak ini siapa? Selamat deh. Tapi ini jalan. Kalau kita kau mempraktikkan asik. Hanya kita udah tapi nggak duit orang. Nah ada sibuk ampun kita aja, sibuk menyampaikan ilmu, sibuk nuntut ilmu aja. Orang kayak apa kah? Nah, andai kata macam-macam, orang lah macam-macam, semacamnya kita konekkan ke Allah lagi. Tenang hati.
Itu tuh pang caranya. Dan manakala memutuskan harap akan daku, rasa putus asa bahasa kitanya, mak bisa kada hidup nih, rasa putus asa, apalagi anak mencari tali, bisa terjadi pian kayak itu tahu lah ya. Di dalam kehidupan ini bisa terjadi. Kita ini manusia, ulun manusia sama, bisa. Dan apa aja? Dan manakala memutuskan harap akan daku oleh segala sifatku, rasa putus asa sudah. Kesalahan ulun juga sifat nang kainian. Nah kayak itu toh. Kan salah diri kita nih. Hendak senang tuh kita juga kalau maulah hati senang. Hendak sedih bang, kita juga. Hendak menjadikan kita nih khusyuk, kita juga. Nang hendak ada khusyuk, kita juga lah. Nah, lalu ada sudah ilmu. Minta tolong Allah supaya kau khusyuk. Kalau kita mengkhusyukkan diri kita, berat. Andai kata kau pulang khusyuk, kita tadi mengawakkan diri kita kau khusyuk. Di situ tuh rasa bangga. Aku kau sudah mengkhusyukakan diriku, kau sembahyang khusyuk. Makanya ada pertanyaan dari pengajian di mana tuh, ayo Al-Miftah kah? Kayak apa guru supaya khusyuk? Ulun gen sulit khusyuk ulun. Jawaban ulun langsung otomatis. Tapi kita berusaha melawan dan mengganggu sembahyang kita ini. Nah, melawannya kita lawan ingatan-ingatan kita waktu sembahyang itu minta tolong lawan Allah, karena yang mengingatkan di luar sembahyang itu hantu. Hantu tuh nyetakutan lawan Allah. Kita minta perlindungan lawan yang ditakuti hantu. Bantulah guru. Iblis tuh ya hantu aja juga. Setan, jin. Nah, ini nih. Nah, oleh segala sifatku yang keji nang kada baik kah? Yang keji itu nang kada baik. Rasa putus asa ulun ini sudah ya Allah. Salah langkah ulun, salah berpikir ulun, salah mengambil keputusan. Nah, itu tuh orang nangka Allah Ta'ala tuh kayak itu tak. Rasa putus asa sudah. Rasa harapan tuh tipis jadi orang ini. Nah, itu bisa tuh. Rasa tipis sudah harapan nah. Datang yang keji, datang akan daku karunia. Sakanya pian memberi karunia lawan Allah. Padahal ulun jahat lawan pian. Sifat Allah ini nang kayak ini nah, kayak apa yuk? Ya Allah, mulianya Allah Ta'ala, maha mulia pang juga. Maha mulia. Jar guru sukumpul, jar guru sukri. Jakanya kita nih kayak ini taros. Rasa kada hendak lagi itu pang lupa lawan Allah. Tapi kita nih kada malaikat pang di sini. Rasa kada hendak lagi lupa lawan Allah Ta'ala. Karena sifat Allah Ta'ala ini baik benar. Dan rahmat engkau hai Tuhanku, seorang hambamu yang adalah kebajikannya jahat atasnya. Nah, ulun ini mengerjakan kebaikan. Bisa juga ulun ini lahiriahnya aja baik, tapi ulun ini sebenarnya jahat. Kan bisa terjadi itu. Ini nah, angkat tangan pang pian. Sembahyang pian itu pasalnya diterima Allah lah. Nah, kadewen nih ulun. Kadewen nih ulun nah. Memastikan sembahyang ulun selama ini diterima Allah. Kita kada buruk sangka lah guru Allah. Bukan buruk sangka, mengakui kekurangan diri. Itu maksudnya kalimatnya itu kan diterima Allah Ta'ala. Jangan sembahyang rasa tipis harapan diterima Allah. Bukan buruk sangka. Buruk sangka itu mempunis Allah kada baik. Nang ini mempunis diri nang kada baik. Karena kita merasa banyak kurang. Sembahyang. Bacaan misalnya bagus. Tapi hati tak lain. Bisa. Nang tahu pian.
dengan diri pian. Maka betapa pula tiada ada kejahatannya itu jadi kejahatan yang sangat jahatnya. Kayak apa? Kejahatan jadi jahat kan ada. Ulun berbuat jahat aja pian tetap baik ya Allah. Tinggal lagi ulun ini minta ampun kada. Karena keampunan pian ini sudah disiapkan. Mana Ghafur, Maha Pengampun, mana Rahim, penyayangan pulang. Mun orang wah ini kan kami maafi tapi hukum berjalan. Iyalah. Hukum tetap berlanjut. Nah, sedangkan Allah Ghafur, imbah Ghafurur Rahim pulang. Pengasih, pengampunan, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti ampunan Allah tuh pasti orang yang berdosa. Orang yang berdosa asal mau minta ampun diampuni Allah. Imbah diampuni Allah, Allah sayangi. Ayo. Malam ini kita mengkaji tentang kainikah Allah Ta'ala sifatnya lan hambanya. Nah ini hebatnya nih. Ya Allah. Ulun ini jahat. Dibalas dengan jahat kada. Pian pemberian pian yang baik-baik lan ulun nih. Kan banyak ada kalau dulunya orang tuh memusuhi Islam sekalinya. Ya kada. Banyak aja. Umar bin Khattab tuh sempat menghunus pedang karena saudaranya Umar bin Khattab mengaji. Lalu Rasulullah bagi kita belajar gitu lah. Lari semua sahabat ketika ditemui Umar bin Khattab diketuk, ditengok oleh sahabat Umar bin Khattab. Lari semua sahabat meninggalkan Rasulullah. Rasulullah kan lari. Lalu saudara Umar bin Khattab, apa pian kak? Apa yang kamu baca tadi? Agama Muhammad kah? Dibaca, baca apa yang kamu baca? Innani anallah fa'budini wa aqimis shalah. Luluh lantak hati Umar bin Khattab. Innani anallah. Allah Ta'ala berfirman, aku Allah Ta'ala. Itu firman Allah lah. Bukan sedang sana Umar bin Khattab mengaku Allah. Hati-hati tuh. Fa'budini, sembahlah aku wa aqimis shalah. Tercium Umar bin Khattab langsung. Doa dari Rasulullah bang. Allahumma aizal Islam bi umarain. Ya Allah, jayakan Islam di antara salah satu Umar bin Khattab nang muncul. Dikabulkan Allah. Nah Umar saikungnya itu Abu Jahal. Ada Abu Jahal itu kan Umar juga. Kalau lupa binnya bin siapa atau Abu Jahal itu Umar bin siapa. Kalau Khattab Umar bin Khattab. Lihat tipang di Google tuh Abu Jahal itu Umar bin siapa. Kau nggak ingat? Lihat tipang. Umar bin Hisham. Iyalah. Nah ya Umar bin Hisham. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang dikabulkan oleh Allah. Ya Umar bin Hisham. Ya, Rasulullah berdua sudah kayak itu. Kabul. Makanya jadi pembela Islam. Sakanya jadi mertua Rasul. Memusuhi benar. Satu matnya kalau orang memusuhi itu. Sakanya membaiki. Satu matnya kalau pina baik. Sakanya memusuhi. Hati siapa? Nama atur. Mungkin ini Pak Ibu hati pian sudah melihat orang memuji seorang tenang melihat orang memuji seorang tenang tenang terus buktinya ulun kesambang liompong senyum terus bubuhannya. Nah paham sekalinya kawan kan ayo ya Allah. Nah ini nih pentingnya lah. Ini kita nih banyak lawan Allah Ta'ala itu apa ya ulun nih hambamu yang bahasa orang teh kada supan ulun nih lantiannya Allah pada pin maha tahu ulun. Dan seorang yang adalah sebenarnya itu dakwanya tuh pengakuannya aja. Dan seorang yang adalah sebenarnya itu dakwanya pengakuannya nang ianya. Apakah kita mengaku banyak
punya kebaikan, apakah kita mengaku banyak punya kejahatan? Yang paling selamat tuh mengaku banyak kejahatan, Bang. Dakwanya tuh pengakuannya. Maka bagaimana betapa pula bahwa tiada dakwanya yang tiada sebenarnya, padahal dakwanya itu tiada dakwanya, kadada dakwanya itu pengakuannya itu yang tiada sebenarnya. Memang kada bujur itu hanya pengakuan aja. Hatinya kada bujur juga. Nah, ini nih. Itu dakwah yang sangat jahat, ya kan? Dakwah pengakuan yang sangat jahat. Kenapa? Mengaku yang sangat jahat kada sesuai yang sebenarnya. Contoh, kayak ini nah, kita nih jahat nah. Ulun nih jahat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Imbahnya apa? Wajah tuh ada. Atau Allah Akbar kabir rahmatul katsir wa subhanahu wa ta'ala. Wajah tuh wajhilladzi fatara samawati wal ardh. Itu aja cukup nasihat on kita. Wajah tuh ulun nih berhadap nih ya Allah. Wajhilladzi fatara samawati wal ardh. Lawan pian yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Secara pikir ulun menghadap ke Ka'bah nah. Ini ulun ini menghadap pian nih. Kan bacanya gitu. Tapi waktu ingat ngintu mau paunjunan. Ya Pak? Waktu membaca wajah tu wajhililladzi fatara samawati wal ardh. Maknanya aku berhadap ya Allah lawan pian yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Waktu membaca ngintu tak pasar. Jahat kada? Dalam kitab Asrarus Salah, ikam berdusta mbak kuai. Ham. Berat kelak. Ikam berdusta mbak kuai. Tapi aku ni mah ampuni Jepang. Aku terima sembahyangmu. Tapi ikam kurang khusuk, kualitasnya kurang. Tapi ku terima walaupun ingatanmu ke lain. Tapi ku terima ingatanmu ke lain, tapi ku terima ikam memang sembahyang. Tapi masalah pahala lain lagi. Diterima Allah, tapi pahala lain lagi. Nah, Bapak Ibu, tahulah ini ibu-ibu khusus. Saking cemburunya Allah Ta'ala tuh hati hambanya nih kalau kada ke Allah, Allah Ta'ala menyembah ikam berdusta. Kadzabta dalam bahasa Arab tuh kadzabta, dusta ikam mbak. Ya Allah. Apalagi nang iyyaka na'budu wa iyyaka kepada engkau ya Allah menyembah. Nah, amas bermurah ingatannya waktu itu. Berdusta pulang hamba ko nih. Kayak apa? Makanya pantas ulun kita semuanya nih. Ya Allah, hamba pian ini jahat lon pian. Baguslah kok kita menyembah Allah tuh pian. Ulun kada mengatakan Tuhan itu bekong. Kalau orang Jawa itu apa Gusti Allah kah? Nah ya Allah. Apa? Anta tuh engkau. Kita berpian kada apa juga. Mempian tegur Tuhan tuh kayak manusia. Itu pian manuduh hati orang lain. Sama kah hati ulun hati pian? Nah, kan ada juga kayak itu. Nih tapi bertauhid selamat insya Allah. Nah, kita berpandir pian. Allah Ta'ala berbenda lah. Kayak orang Jawa bang Gusti Allah ya Allah. Kalau Gusti itu apa? Kalau kerajaan di bawah pangeran lah. Raja dulu. Imbah raja di bawahnya pangeran. Imbahnya antong lah. Itu ada tuh bukan kerajaan nggak ada tahu bang. Kalau ada yang tahu di sini. Ini Gusti itu memang ada juri kerajaan kita lah. Tapi di bawahnya sudah. Nang loco tuh Gusti timbul jadi pangeran. Mengaramput benar gitu. Hampir udah habis ada lagi masanya. Itu. Ya Allah. Hancur keturunan. Nah, yuk Bapak Ibu kita inilah. Mau kayak inilah kita. Beanuai kita Allah Ta'ala.
Apalagi jar. Hai Tuhanku, betapa juga kayak apa jua aku mencita-cita suatu halku, keadaanku. Aku ini hendak bercita-cita. Nah, hendak bercita anak ini, anak itu ya kalau cita-cita nih. Hai Tuhanku, betapa juga aku mencita-cita sesuatu halku, keadaanku. Dan bermula engkau Tuhanku yang amat kuasa. Orang bercita-cita tuh kok nikahkan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mengingat bisa juga bercita-cita tapi kada ingat Allah Maha Kuasa. Lalu seorang rasa berkuasa. Nah, kalau contoh, ada beberapa kawanan. Aku sekolah hadir maut, aku pasti alim. Salah benar nih. Ikam buahnya sekolah hadir maut pasti alim. Nama alim akan tuh Allah Ta'ala bukan hadir maut. Nah, itu kesalahan fatal. Kata-kata itu. Coba ikam apa ngarnya itu ke situ. Kalau dapat amplop, nah parah lagi. Ada tujuan anu sudah. Ini yang banyak nih. Bercita-cita. Bercita-cita tuh boleh, tapi kade nang mengabulkan cita-cita siapa? Nah, waktu bercita-cita tadi nah kadang-kadang ada ingat bahwa nang mengabulkan cita-cita tuh Allah. Allah Maha Kuasa. Nya bisa juga bercita-cita seorang rasa berkuasa pasti kabul, harus ekses. Sama juga Indonesia pasti menang, ya kalah terus. Slogannya tuh sudah salah. Pasti menangnya itu nah. Kan banyak benar yang bertentangan. NKRI harga mati, punya mati kan lebih harga lagi. Sama juga tuh kata-kata itu. Ya Allah lah, banyak nah permasalahan kalau kita ikat apa anuakan cita-cita sama kayak ini nah. Kayak ikam masa depan nak kayak ini masa depan ikam tuh kayak ini. Ikam nak kayak apabila abah mama kada lagi, insya Allah nak ikam kada kekurangan duit. Kabun banyak, abah menyiapkan. Cara banyak sudah nyaman je tuh nak ikam hidup. Berpadir ke itu, orang nang bujur kelola akanlah. Ampun abah, ampun mama. Mudahan mengalir. Mau kau bisa dakapang setengah bulan kah, sekali sebulan kah lah mengalir. Kayak itu nang bujur. Ini kada, bila abah mama meninggal, nyaman je tuh kena ikam. Namanya manakan tuh kita ke Allah Ta'ala kah? Salah pul. Mun ka Rasulullah adalah Rasulullah kayak itu. Anak sidin habis peninggalan. Nyaman kena aja aku mun ada siwaan nih jar. Hari tuha aja. Ayo habis isi siwaan tapi jangan berpandil ke itu di hati. Mun ada siwaan nih nyaman jaga aku hari tua aja. Belum lagi tuha tabakar sudah bakaran deh. Nang kayak mendahului Allah Ta'ala tuh akhirnya. Nah, ulun abahnya imbah bala kipian atau nyaman ulun hidup. Makanya jangan laki, lawan aku aja kehendakmu apapun. Nah, sama pada jadi Tuhan. Sinang bini pulang berpandir. Cakanya ulun kada bala kipian abahnya kada mungkin ulun hidup senyaman nang kayak ini. Ujian nang bini. Ujian nang laki pulang. Jakanya kada aku mendapatkan ikam, ada kayak ini pang ikam nih. Tuhan berdua. Banyak kada kayak itu. Apalagi merasa berjasa lawan bini, merasa berjasa lawan laki. Luput dia. Inya pak aibe mun kada dikonekakan Allah Ta'ala di hati ini dengan apapun yang kita lakukan, rata-rata keakuan.
Aku nambah jasa umanya tau lah. Dan nang bini aku nambah jasa abahnya. Jakanya kada aku memodeli semalam tuh kada nyaman kayak itu bang orang tuh. Nah, jakanya aku kada mendidik semalam tuh kada kayak itu bang tingginya pangkat. Nah, jakanya kada aku. Allah Ta'alanya di mana? Ah ya Allah, heh. Orang membantu itu kayak itu kita nang bagus tuh bepandir tuh. Bisa rajin orang tuh. Nah kayak itu aja. Dangkal, tugul. Nah, lalu nya sukses. Nah nyaman tuh. Ini kada jakanya kada aku, bah jakanya kada aku. Nah itu tuh pian. Lawan nih orang kayak itu kalah seorang. Kita betauhidnya kalah, kalah. Nah makanya kita bercita-cita lah ini itu. Bujur, bagus. Secara syariat kita perlu ada cita-cita. Tapi hakikat harus dimainkan. Allah Ta'ala kuasa mengabulkan cita-cita pian. Allah kuasa tidak mengabulkan cita-cita pian. Ini di sini ada. Nah kalimatnya, hai Tuhanku, betapa bagaimana juga aku mencita-cita sesuatu halku, keadaanku, dan bermula engkau Tuhan yang amat kuasa. Serahkan Allah waktu kita merencanakan itu. Nah itu yang bujur. Dan betapa juga tiada aku mencita-cita akan halku. Kayak apa aku? Kada mencita-cita tentang keadaanku ini. Kada kawah juga. Intinya apa? Semuanya terikat dengan Allah Ta'ala yang mengabulkan atau kada mengabulkan. Nah itu tak. Dan bermula engkau menyuruh akan dia berulang-ulang. Nah, bermula engkau ya Allah menyuruh akan dia akan bercita-cita tadi. Nah, boleh kita bercita-cita berulang-ulang. Aku pada asar tuh behimat, yakni melihat padanya, mewajibkan jauh tempat yang dihajatkan. Nah, jauh cita-cita tuh sebenarnya jauh. Karena ikam 20 tahun ke depan, soalnya meninggal sih dia. Cita-cita. Cita-cita tuh bisa nang jauh kalau berapakah jaraknya tasarah? Hai? Berapa bulan kah? Berapa tahun kah tasarah? Jauh tuh. Kada tahu mati itu parah. Berapa banyak orang yang mencita-citakan. Nah, mencita-citakan sesuatu apapun yang dicita-citakannya, permasalahan apapun yang dicita-citakannya, nya lupa maut mengincarinya sudah. Belum pernah ceramah di HBI di depan, bukan di belakang. Buan PT Skopindo. Oh, buan apa tuh PT Skopindo dari Jakarta. Orang minta ulun PT Skopindo. Buan perusahaan. Albert lah. Nah, PT Skopindo. Dari Jakarta orangnya datang. Ulun melihat pin orang tua, ini orang tua nih 70-an umur orang nih. 20 tahun ke depan gitu nah dipikirkan. Si nih 20 tahun ke depan itu imbahnya kita ceramah. Ada menimbak Bang Sidin. Ada menimbak ulun. Tapi Sidin ada apa namanya tuh anu anak yatim kan ada santunan tuh. Umur orangnya 70-an merancang 20 tahun ke depan. Nah, lain kita menyetor haji. Umur misalnya berapa? Misalnya anggaplah 60 atau 70. Baru bisa menyetor 30 tahun hanya berangkat. Karena apa itu? Oh, kalau bercita-cita ada pahala dapat dah. Belum malam betakan, nang malam betakan berdosa. Karena itu cita-cita akhirat, cita-cita ibadat. Ya ada juga, wah Jor, umur sudah 70 Jor. 20 tahun lagi berangkat, baik ada jadi aja. Nah, salah. Biar aja, ada apa-apa. Ambil kawa, diambil kawa.
Hanya kita tuh dulu berusaha dulu, lalu dapat porsi 30 tahun baru berangkat, biar asal maju pun urat menengah 30. Berarti umur 100 lah. Ya lah. Nah, si petugas neng ini pulang, nya ada aja yang mati, jangan mah ada baik pulang berpandir. Ada nama menggagalakan ya, ada yang kada melunasi ya. Astagfirullahaladzim. Ada boleh jual nak itu. Putus asa ada boleh. Gampang Cina, kamu lah namang ganti abahmu lah. Oh, ya bisa. Ada dibadalakan tapi ikam penggantinya. Melunasi. Nah itu. Tapi kada apa-apa bang, nyari badalakan kan. Nah itu tuh penting. Ibu-ibu bapak-bapak. Tapi boleh mencita-cita, boleh. Jangan kada mencita-cita. Dan kalau kada ada bercita-cita dalam kehidupan, kita bingung. Tapi yang salah itu bercita-cita kadang menyerahkan ke Allah yang kita rencanakan. Itu yang salah. Nah, banyaknya ya Allah ilmu yang kita kaji. Nah, kemudian kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pinanya malam ini harus Allah Ta'ala yang dilibatkan. Dan wajib. Nah, insya Allah kita sambung kembali. Nah, begamat ini. Al-Fatihah. Kita setiap kita bertahlilan lah. Karena pian belum berdoa, pian sebut nama abah, mama pian semuanya lah. Setiap kita kali pertemuan, insya Allah kita bertahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا اللهم صل على بيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على بيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على بيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة يا كرم بيك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma awsini thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa lika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasila rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala muqaddimu dzalika wa nadila hadrati habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam سر الأمير المسلمين والصحابة القرابة والتابعين والتبع التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى الشبيكة والبكي والجنبال خصوصا يا الله لجميع ذريتنا ولقراباتنا أجمعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمين إلى شمالها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم